Halo semuanya, balik lagi bareng Doni Wicak di sini. Ini adalah Samsung Galaxy M62 yang punya salah satu keunggulan di kapasitas baterai 7000 mAh. Tapi ada yang gak kalah unggul nih. HP ini punya setup kamera yang cukup seru buat dibahas di video ini. Langsung aja kita mulai. Samsung Galaxy M62 ini punya setup quad kamera dengan spesifikasi 64 MP f1.8, lensa ultrawide 12 MP f2.2, lensa makro 5 MP f2.4, dan depth sensor 5 MP f2.4. Main kamera secara default mengambil foto 16 MP. Hasil fotonya terlihat cukup bagus dengan detail yang dihaluskan, kontras cukup baik, dan dynamic range juga cukup lebar. Hasil foto 64 MP terlihat peningkatan dalam detailnya dan juga terlihat cukup rapi. Kontras juga lebih ditingkatkan dibanding default kameranya. Dynamic range lebar dan warna juga cukup alami. Kamera ultrawide 12 MP menghasilkan detail yang cukup bagus, walau tidak sebanding dengan default kamera. Tingkat kecerahannya juga sedikit lebih rendah, namun kontras bagus dan warna alami. Hasil foto ultrawide ini cukup memuaskan buat saya. Portrait mode main kamera ini cukup unik. Efek bokehnya ini tidak menyeluruh di background, tapi malah ada di beberapa bagian background bahkan di foregroundnya. Menurut saya jadi tidak rapi. Ini antara memang efeknya seperti itu atau ini semacam kesalahan di software kameranya. Namun saat diedit menggunakan efek lain, baru terlihat pemisahan subjek di bagian depan dan background yang terlihat cukup rapi. Tapi di beberapa kondisi memang terlihat kurang. Untuk portrait mode main kamera ini saya kurang puas dengan hasilnya. Tidak seperti yang saya harapkan. Lensa makro 5 MP menghasilkan foto makro yang cukup memuaskan. Jarak untuk mendapatkan fokus sekitar 3-5 cm. Dan hasil fotonya keren banget. Detail cukup bagus dan terlihat rapi. Tingkat kecerahannya normal dan warnanya juga terlihat alami. Puas banget lihat hasil foto makro ini. HDR mode di HP ini pengaturannya hanya nonaktif dan auto. Saat di posisi auto, HDR akan aktif kebanyakan di scene yang backlight atau ada cahaya yang dominan. HDR-nya memperbaiki cahaya yang terlalu terang sehingga detail terlihat. Hasil terasa kebanyakan di bagian langit, dan perbaikannya cukup alami dan saya juga suka dengan hasilnya. Dalam kondisi cahaya redup, hasil foto default kamera, detail dan kontras masih terlihat cukup bagus. Tone warna juga terlihat oke. Terdapat proses penghalusan sehingga cukup menghilangkan noise, walau di beberapa tempat masih terlihat. Mengambil foto di cahaya redup dengan kamera 64 MP terlihat muncul sedikit noise, namun cukup membantu menampilkan detail walau tidak terlalu menambah kecerahannya. Sedangkan kontras masih bagus dan warnanya tetap oke. Hasil foto ultrawide di cahaya redup detailnya terlihat kurang rapi dan muncul noise. Kontras masih cukup bagus, walau lensa ini tidak membantu untuk tingkat kecerahannya. Namun ini masih lebih baik dibanding kebanyakan kamera ultrawide yang kurang saat di kondisi minim cahaya. Untuk hasil foto dengan HDR mode di cahaya redup tidak terlalu berbeda dengan default kamera. Hanya sedikit memperbaiki cahaya yang terlalu terang dan tone warna sedikit lebih tajam. Night mode di HP ini sangat bagus untuk mengambil foto di cahaya redup. Kontras dan detail dipertajam dan terdapat proses penghalusan yang menghilangkan noise. Warna juga dipertajam menjadi sedikit lebih hangat. Hasil dengan night mode ini cukup memuaskan. Kita bisa menggunakan LED flash di main kamera sebagai solusi saat foto cahaya redup. Cahaya LED flash cukup terang untuk menampilkan detail di depan kamera. Tone warnanya hangat, terlihat sedikit kekuningan. Kontras juga terlihat bagus. Lanjut ke selfie kamera yang punya spesifikasi 32 MP f2.2. Hasil foto default selfie kamera ini detail dan kontrasnya terlihat bagus. Dynamic range cukup, tingkat kecerahannya juga cukup tinggi, dan tone warnanya cukup alami. Untuk selfie kamera hasilnya memuaskan. Sedangkan hasil foto selfie kamera 32 MP detail dan kontras bagus, tone warna alami, tingkat kecerahannya juga cukup tinggi, dan dynamic range juga cukup. Seperti di main kamera, HDR di selfie kamera juga auto. Scene yang terdeteksi HDR juga sama. Untuk hasilnya juga hampir mirip dengan main kamera. Kebanyakan memperbaiki detail di daerah dengan cahaya yang terlalu terang. Hasilnya tidak berlebihan dan saya juga suka dengan HDR di selfie kamera ini.
Portrait mode di selfie kamera hasilnya cukup memuaskan. Bokehnya terlihat alami dan pemisahan subjek juga cukup rapi. Selain itu kita bisa merubah tingkat bokeh, bentuk bokeh, dan filter di galeri sesuai dengan keinginan kita. Menarik sih ini. Default selfie kamera di cahaya redup hasilnya muncul noise yang wajar. Detail dan kontras masih oke, tingkat kecerahannya cukup, tone warna masih oke juga. Mirip dengan default kamera, hasil foto 32 megapiksel di cahaya redup juga muncul noise yang wajar. Selebihnya detail dan kontras masih bagus, kecerahannya cukup, dan warna juga oke. HDR mode saat cahaya redup hasil fotonya masih mirip dengan default selfie kamera. Sedikit perbedaan di tone warna, dan HDR mode ini menambah sedikit kontras yang cukup meningkatkan hasil foto. Lalu untuk night mode, selfie kamera menambahkan kontras pada hasil foto dan detail diperjelas. Namun kontras menurut saya sedikit berlebihan, tapi masih oke lah untuk menajamkan detail. Lalu kecerahannya juga sedikit ditingkatkan dan noise juga berkurang. Screen flash dapat dipakai untuk selfie kamera di cahaya redup. Cahaya screen flash Samsung Galaxy M62 ini cukup terang, rata, tapi juga lembut. Hasil foto jelas lebih terang, kontras dan detail lebih bagus, tone warna juga masih normal. Noise sedikit terlihat tapi masih wajar. Lanjut untuk video tesnya mulai dari main kamera. Main kamera mampu merekam video dengan resolusi 720p, 1080p, dan 4K dengan frame rate 30 fps. Saat merekam video, kita bisa mengganti kamera dari utama ke ultrawide, bahkan sampai zoom. Namun pemindahan dari lensa utama ke ultrawide terasa patah hasilnya. Sedangkan untuk zoom, masih terlihat lembut transisinya. Untuk hasil video, detail dan kontras bagus, tingkat kecerahan normal, dan dynamic range luas. Kameranya juga dilengkapi stabilizer, sehingga hasil video minim getaran. Ditambah lagi terdapat mode super stabil yang bikin hasil video lebih lembut dan jauh dari getaran. Namun super stabil ini hanya dapat aktif di resolusi 1080p 30 fps. Lalu jika merekam video di kondisi cahaya redup hasilnya jadi banyak noise. Untuk merekam gerakan cenderung blur. Dan proses penstabilan gambar juga terlihat kurang lembut. Untuk hasil yang lebih terang, kita bisa pakai flashlight-nya. Hasil videonya tentu lebih terang, detail lebih terlihat, dan kontras diperbaiki. Namun hanya dalam jangkauan flashlight-nya saja. Sisanya noise masih terlihat banyak dan kurang detail. Sekarang beralih ke selfie kamera untuk merekam video. Selfie kamera ini juga mampu merekam video dari 720p 30 fps hingga 4K 30 fps. Hasil videonya cukup mantap untuk selfie kamera. Detailnya bagus, kontrasnya cukup baik, dynamic range juga cukup. Hanya saja tidak ada stabilizer sehingga getaran akan terlihat di hasil videonya. Lalu untuk merekam video minim cahaya hasilnya gelap dan banyak noise. Objek di depan kamera juga cenderung blur. Namun kontras masih oke, walau detailnya berkurang. Lalu mari kita bahas fitur lainnya yang juga tidak kalah menarik. Video portrait. Video portrait ini sangat menarik. Seru banget bisa bikin video dengan background bokeh. Bahkan bisa diganti dengan efek lain yang juga cukup keren. Sejauh ini baru ada 4 efek yang tersedia. Kerennya lagi kita bisa ganti efek-efek tersebut saat merekam video. Jadi bisa lebih atraktif hasil videonya. Single take. Fitur ini membantu kita menghasilkan beragam foto dan video dalam sekali pengambilan. Kita bisa atur berapa detik kita mengambil video dari 5-15 detik. Lalu kita juga bisa pilih mau ambil foto jenis apa aja. Setelah itu kita ambil video dengan mengarahkan ke beberapa angle. Selesai mengambil video, fitur ini akan menghasilkan foto dan video yang bisa kita pilih hasilnya. AR Zoom. Ini termasuk daya tarik dari kamera HP ini. Banyak yang bisa kita mainkan di sini. Ada AR emoji kamera di mana terdapat beberapa karakter lucu yang disediakan sebagai emoji. Disediakan juga beberapa karakter Disney terkenal yang bisa di-download sebagai emoji. Bahkan kita juga bisa bikin emoji kita sendiri dengan referensi foto kita. Lalu bisa kita custom semau kita di AR Emoji Studio. Banyak pilihan custom yang seru banget. Lalu kita juga bisa jadikan itu sebagai stiker dengan AR Emoji Sticker yang bisa kita pakai untuk beragam kegunaan. Selanjutnya ada Deco Pic sebagai stiker filter untuk menambah foto dan video lebih atraktif. Ada GIF,
mask, frame, dan stem yang bisa kita tambahkan dalam foto dan video. Jadi lebih menarik. Satu lagi yang gak kalah menarik ada AR Doodle, di mana kita bisa membuat coretan secara 3 dimensi yang pastinya seru banget hasilnya. Saya sampai berlama-lama di sini pas nyobain fitur ini. Keren lah ini. Lalu terdapat dua mode slow motion di HP ini. Ada mode slow motion dan super slow motion. Dan hasil videonya 30 fps dan resolusinya 720p. Hasil slow motionnya mengagumkan. Detail frame by frame masih terlihat bagus walau masih ada sedikit motion blur. Lalu untuk super slow motion hasil videonya hanya bisa maksimal menjadi 8 detik. Namun hasilnya juga bikin kagum. Perlambatannya mantap dan detail frame by frame lebih jelas terlihat. Hyperlapse ini bisa diatur percepatannya dari 4 kali sampai 64 kali. Jadi kita bisa sesuaikan dengan scene yang mau kita ambil. Dan hasilnya seperti berikut ini. Kamera Samsung Galaxy M62 ini buat saya memuaskan dan cukup layak dibandingkan dengan harganya. Sejauh ini saya selalu puas dengan hasil foto dari kamera HP Samsung. Hasil fotonya secara keseluruhan bagus, ultrawide dan makro di HP ini juga cukup bagus, tidak sekedar lensa tambahan buat banyakin setup kameranya aja. Tapi saya masih ganjel sama portrait mode main kameranya yang tidak sesuai dengan harapan saya. Selebihnya tetap memuaskan. Sekian video review kamera Samsung Galaxy M62 ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Doni Wicak undur diri dan sampai jumpa.